Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our lesson, English Cambridge lessons. Today, I'm going to be talking about audience, which is the last part of this chapter, about elements of the text. Well, in the previous videos, we were talking about forms and purpose, right? There are several forms and several purposes that you knew already. Sebetulnya, kalau kita ngomongin chapter ini tuh ngapain sebetulnya? Jadi, elements of text ini berguna ketika kalian analyzing text dan creating text. Analyzing text adalah ketika kalian membaca sebuah teks, nanti kalian harus menganalisa, dilihat dari formnya, dilihat dari purpose-nya, kemudian dari audience-nya. Kemudian ketika kalian menulis teks, nanti kalian akan menulis teks dalam form tertentu, purpose tertentu, dan audience tertentu. So that we need to learn about elements of the text. And for today's video, I'm going to be talking about audience. Well, start from the definitions. What do you understand about the audience? Have you ever heard about the audience? Or you just know the audience like very commonly in your daily life, right? So let's see now the definition of the audience itself. Well, the audience is a person or a group of people reading text, listening to a speech, or watching something. They are produced for. Okay, so what does it mean? Jadi audience itu adalah orang atau sekelompok orang, ya, yang ngapain? Okay, yang reading a text, kemudian listening to a speech atau whatever, dan watching to something. Somethingnya can be advertisement atau film. They are produced for. Maksudnya adalah di mana si teks itu adalah diperuntukkan buat mereka. So, audience itu adalah orang yang kita tuju ketika kita membuat sebuah teks. Dalam pembahasan ini, kita akan ngomongin audience. Kita akan lihat ada apa saja di dalam bahasan kita pada kesempatan hari ini. Ada 3 poin penting seperti yang akan kita bahas. Dalam audience ini, kita akan ngomongin tentang the intent and the audience itself. Kemudian tentang multiple and secondary audience. And the last, kita akan ngomongin tentang directing text to an audience. Ya. Oke, jump to number 1, kita akan ngomongin tentang intent and the audience. Apa maksudnya? Well, ketika kita ngomongin intent and audience, tak lepas dan tak jauh berbeda dengan definition yang tadi. As you remember, definition of audience tadi, audience is a person or a group of people, right? Dimana kita buat siapa kita membuat teks itu. Artinya adalah ketika kita ngomongin teks, ketika kita creating teks, kita sudah punya intent. Ya, maksud intent di sini adalah orang yang dituju, specific person. So intended audience berarti targeted audience. Kemudian ketika kita membuat sebuah teks, never describe an audience as anyone. Ini kunci sangat penting sekali ya. Kenapa? For example, if you wanna create something, ketika kalian mau membuat sebuah karya, jangan berpikir bahwa penonton kalian tuh can be everyone. Atau bahasa gaulnya adalah mass audience. Nah, jangan. Mass audience to everyone, to everybody, whoever listen or watch or read this text, that could be the audience. Nah, itu salah. Ya, kenapa? Karena nanti your writing will not be as specific. Ya, tidak fokus nanti jadinya. For example, kalau misalkan kalian sekarang punya buku Cambridge International S-Level ya. Ini kalau kalian baca buku ini ditujukan buat siapa? Ya, it's for student taking the Cambridge Book Only. Right? Ada specific audience-nya. Kalian imagine nggak kalau misalkan everyone outside there, semua orang membaca buku ini? Ya, nggak mungkin. So, it's specific students. Ya, student yang ngambil Cambridge aja, nggak semua siswa juga. Yang kedua, if you have this kind of magazine, ya, if the text use a wide vocabulary range, misalkan kita punya magazine seperti ini, kira-kira siapa audiensnya? Ya, it could be the one that well-educated person, orang yang betul-betul dia niat mengenai probably about the entrepreneur, kemudian about business, or talk about high-level education things. Berarti ini kan mungkin buat yang well-educated person. Kemudian kalau kita ngomongin ini, magazine yang ketiga, siapa? Ya, gak mungkin adults kan, it's supposed to be children, anak-anak kecil. So, the audience-nya pasti anak kecil. You have to know with your audience, your target audience. Nah, one thing you have to remember, ketika kalian nanti ngomongin di pelajaran Cambridge,
Nah, dalam sebuah teks later on, ketika kalian mengerjakan soal Cambridge di A-level atau S-level test later on, you are more likely to be asked to read articles from higher-end newspaper. Nah ya, jadi kalau kalian nanti buat sebuah tugas atau teks, biasanya nanti bentuk tesnya akan berbentuk higher-end newspaper. Jadi bukan yang mass audience, jadi bukan yang biasa-biasa teksnya, tapi biasanya tentang yang higher end newspaper, berarti bahasanya bahasa lebih tinggi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. For all texts, whether journalistic or other varieties, the aspects to guide when you considering audience are, kalau kalian baca teks misalkan, kalian bingung, ini tuh teks jenis apa toh? Nah, kalian misalkan, how to identify, right? How to identify which type of text or which audience supposed to listen, supposed to read, kalian bisa lihat dari 3 aspek. Pertama, dilihat dari the subject of text-nya. Kedua, dilihat dari how people access to the text. Okay, number 3, the way the text is written. Misalkan kalau di subjek atau judul dari teks itu about dangers of smoking, kira-kira buat siapa itu? Ya, the first targeted audience-nya adalah buat smokers, kan? Kalau orang yang nggak merokok, berarti kan dia tidak dituju dari teks itu. Kalau kalian lihat pamflet di luar sana atau billboard di luar sana saying that smoking is dangerous, the dangerousity of smoking, berarti teks itu buat siapa? Yes, buat smokers. Apakah nanti yang non-smoker bisa ditujukan? Bisa, nanti kita sebut setelah ini. Yang kedua, how people access to the text. For example, gimana orang itu bisa mendapatkan teks itu? Gitu. Biasanya memang ketika kita pengen himbau misalkan tentang jangan merokok atau apa sebagainya, biasanya teks itu akan diselipkan di tempat-tempat tertentu. Misalkan kalau kita SPBU ada no smoking, berarti kan teks itu ditujukan buat rokok dan taruhannya di mana, di pom bensin itu. Jadi tempat tertentu mengundang atau bermakna tertentu ya kepada audiensnya. Yang ketiga, kita lihat the way the text is written. Bagaimana teks itu ditulis? Apakah kaku? Apakah luas? Apakah gimana? So, as above with journalism, look for clues to the ideal audience, social class. Ya, bisa dilihat tuh kalau misalkan bahasanya yang tinggi, berarti kan kayak tadi majalah Forbes itu kan berarti untuk yang high level kan. Kalau yang biasa bahasanya berarti kan buat mass audience, buat siapa aja. Kayak gitu. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang intent audience, artinya targetnya buat siapa, gitu. Yang kedua, gampang sih ini, multiple and secondary audience. Barusan udah dibahas dikit sih kepada merasakan, for example, kita punya himbauan buat smoking, berarti kan intended audience-nya siapa? Intended audience-nya adalah smoker. Nah, tapi ada kan yang secondary audience? Alright. While texts are likely to have a single intended primary audience, a secondary audience may well read or discover a text. Nah, ini kuncinya. A secondary audience may well read and discover a text. Walaupun tadi si jangan merokok itu ditujukan kepada orang yang merokok, tetapi orang yang tidak merokok pun kemungkinan bisa baca itu. Nah, orang yang tidak merokok dan membaca teks itu, we call it as a secondary audience. Artinya, audience itu tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk membaca teks itu dan itu pun tidak ditujukan buat dia begitu. Hanya dia tahu saja. Atau contoh dalam reality kehidupan kita, misalkan kalau kalian lihat pada Pilpres tahun lalu, kita punya teks misalkan punya sebuah koran seperti ini. Kalau kalian lihat berita seperti ini, candidates to face off in first debate. Jadi konteksnya ini dipastikan bahwa teks ini atau berita ini ditujukan kepada orang-orang yang memang menyukai politik. Ya kan? Masyarakat yang tidak suka politik kemungkinan kalau baca ini nggak mau gitu. Tetapi ketika teks ini ada dalam sebuah berita koran tertentu yang kita mau gak mau kebaca, nah kita yang tidak berniat untuk membaca ini dikatakan dengan secondary audience. Artinya audience yang memang tidak dituju oleh si penulis. Seperti itu. That's what the definition of multiple and secondary audience. Yang ketiga,
kita ngomongin tentang directing text to an audience. Maksudnya gimana? Directing text to an audience artinya bagaimana kalau kita membuat sebuah teks. Coba kalian baca di sini. To write for a specific audience, then you need to use relevant language and references. You need to use relevant language and references. Jadi kalau kalian membuat sebuah teks, perhatikan bahasanya. Kalau kalian buat sebuah teks yang buat anak-anak, ya berarti bahasanya simple dan easy to understand for the children. Kalau kalian buat sebuah teks buat dewasa, ya harus yang kompleks. Dewasanya juga dewasa seperti apa, ya? Ada references-nya. Kemudian, it also important to think about tone and effect. Ini mungkin hal yang baru. Ada tone sama effect. Jadi tone itu adalah warnanya. Warna dari bahasamu, diksinya. Nanti akan kerasa bahasa yang luas atau bahasa yang tidak. Jadi attitude-nya. Gitu. Efek apa yang ditimbulkan. Jadi ketika lu buat sebuah bahasa, misalkan gue bilang bahwa gue makan nasi, itu kan tone-nya santai. Tapi kalau misalkan gue bilang saya makan nasi, nah itu kan tone-nya lebih formal. Nanti efeknya juga akan berbeda. Begitu. Jadi nanti lebih kepada attitude, pemilihan kata kalau lu buat sebuah teks, right? Kemudian kita lihat contoh dalam buku kalian juga ada. Misalkan kalau kita membuat sebuah tulisan, lihat di sini ada kata our, kemudian ada our juga di sini. Itu artinya apa? First person plural possessive pronoun implies responsibilities. Artinya ketika lu buat teks ini, berarti kan lu menganggap bahwa this is my responsibility to talk about something. Berarti di sini ada informality-nya. Kenapa informal? Karena you make your own. Jadi kalian mempersonalkan ini. Ada epic proportion. Kalau epic proportion berarti kan di sini ada middle emotive language. As it's just a quest, a problem to be solved. Ini tuh kayak middle emotive language. Bahasa yang tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu formal. Kemudian ada kata helpless and lihat di starving. Ya, sorry. Ada kata helpless and starving. Starving itu kan dari kata hungry ya. Kemudian very hungry. Itu namanya starving. Berarti kan ada strongly emotive language. Bahasanya itu dilepaikan gitu loh. Betul-betul di-strongkan emotifnya. Kalau bilang hungry aja berarti kan biasa. Tapi kalau dibilang starving berarti it's like very hungry. Berarti kan very emotional bahasanya. Berarti kan ini lebih informal. Lihat yang kedua. Well, basically sama. Trennya tadi teks yang pertama kita tuh sama, tapi kita penyampaiannya berbeda. Nah, lihat di sini ada kata facing the planet. Ini bahasanya bahasa jurnalistik, lebih bahasa pengetahuan umum. Di sini netral kan? Dalam konteks ini yang bersalah siapa? Ya, tidak ditujukan siapa yang bersalah, cuman ini kan lebih kepada pengetahuan jadinya. Natural phrasing remove responsibility. Jadi kan yang nulis ini misalkan si wartawan, jadi kan bukan tanggung jawab wartawan. Beda dengan yang atas tadi, tanggung jawab yang penulis tadi kan, kayak gitu. Jadi kalau yang katakanlah yang atas ini tadi yang nulis adalah si masyarakat, sedangkan ini wartawan, kayak gitu. Ini kan lebih personal, yang ini kan lebih pengetahuan. May be ingested. Nah, ini kan ada maybe, ada modal. Modal verb itu kan make it sound less likely, lebih sedikit kemungkinan. Ya, with formal scientific. Jadi dia tidak seperti itu juga lah gitu loh. Beda dengan bahasa yang tadi. Dia langsung proportion, langsung straight to the point kayak gitu. Ya. Kalau dia kan bahasanya ingested kayak gitu. Ada may-nya, ya. Kemudian di belakang juga dia bilang bahwa in the mess of plastic bags littering the sea. Ya. Natural description presents situation as given, not as anyone's fault. Dia kan tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena kenapa? Kalau dia menyalahkan, nanti dia kan tidak tahu the truth-nya seperti apa. Nah, dia kan tidak menemukan truth-nya seperti apa. Kenapa? Karena kan dia akan menjadi konsumsi publik. Berbeda dengan yang ini, dia karena personal bebas. Ada strongly emotive language-nya bebas. Ya, bebas mengatakan apa aja, wong itu pendapat pribadi kan, tidak untuk dijadikan scientific references. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari teks tadi, berdasarkan analisanya adalah the first example has emotive personal tone. Jadi kalau kita kalau kita rasakan, dia kan lebih personal tone-nya, ya kan? Sedangkan yang kedua lebih netral. Jadi tidak menyalahkan siapapun. The tone is an important way of creating an effect. Jadi nanti akan terjadi efeknya setelah tone-nya ada.
kayak gitu. On your audience, it is also something that you can comment on when analyzing text. Tone is largely about word choice. Jadi tentang apa tadi bilang, word choice atau diksi, ya kan? I think that's all about the audience. Sedikit kita akan kupas lagi tentang chapter 2 ini mengapain. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, baik lagi kepada chapter 2 ini, form itu bagaimana bentuk dari teks. Kalian harus tahu bentuk teks itu kemarin ada berapa. Ya, ada yang formal, ada yang online, bla 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 bla. Dan purpose-nya yang ada 8, ya buat ngapain aja, to investigate, to inform, to instruct, and so on and so forth. When audience, itu ada yang primary audience, ada intended audience, ya. Primary itu berarti kan sama dengan intended audience. Ada juga yang secondary audience. Kalau secondary berarti kan yang unintended audience kan. Contoh misalkan kita punya this flyer. Formnya apa? Ya formnya bisa flyer, bisa leaflet seperti ini ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, coba formnya jelas ini flyer atau leaflet. Kemudian purpose-nya, kemudian audience-nya apa? Nah, kalau kita lihat, the purpose-nya adalah the purpose of the text are to inform and instruct, right? Ada dua berarti kan teks ini, untuk inform dan instruct. We intended-nya siapa? Children. Nah, begitu. Ya, cara menganalisa bahwa teks ini seperti apa. Nanti kalian bisa berikan penjelasan kenapa ini instruct, kenapa ini inform, kemudian children, kenapa ini buat children. Dilihat dari bahasanya aja ya. I think that's all for today's video. Hopefully you understand about our materials today, about the audience. That's all from me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.